wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat aplikasi lagi. Kita melanjutkan dari materi di buku paket informatika di halaman 82. Jadi di sini kita diminta untuk membuat aplikasi proyek hitung KKM dari N nilai. Jadi kita akan membahas tentang variabel. Di sini ada komponen variabel, ada perulangan dan percabangan if. Jadi kita akan menghitung berapa siswa yang nilainya belum memenuhi KKM dari siswa yang telah mengikuti ujian pada mapel tertentu. Kemudian inputan dari aplikasi ini, jadi ada pertama kita akan ditanya berapa jumlah siswa. Kemudian kita diminta juga masukkan berapa nilai KKM-nya. Kemudian kita diminta untuk masukkan nilai ujiannya. Kemudian outputnya menampilkan di layar berupa banyaknya nilai yang kurang dari KKM. Jadi ini ada contohnya, misalkan ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 anak. Yang ini ada 3 yang kurang dari KKM atau yang mengikuti remedi. Jadi itu apa yang kita buat hari ini. Sebelum itu saya tampilkan dulu kode untuk pembuatannya. Ini adalah kodenya. Bagi yang tidak minyak bisa melihat kode ini. Oke, sekarang kita lihat dulu bagaimana output dari pekerjaan kita hari ini ya. Jadi aplikasi ini berjalan ketika saya nekan si kucing ya, klik si kucing dengan meminta masukkan jumlah siswa. Misalkan siswanya ada 5. Masukkan nilai KKM mapel informatika, misalkan KKM-nya adalah 70. Kita masukkan nilai siswa, misalkan pertama 90, maka akan tampil di sini ya. Kemudian 80, tampil lagi 60, 55, 60. Maka akan ada 3 siswa yang remedi. Ada 3 siswa yang kemudian daftar anak ini ada 60, 55 dan 60. Jadi itu output kita hari ini seperti itu. Sekarang kita akan coba buat ya. Sebelum kita buat draftnya terlebih dahulu sebagai rancangan kalau kita membuat aplikasi. Jadi pertama kita ada inputan jumlah siswa, misalkan di kelas 9C ya. Di sana ada inputan ada 5 siswa. Si A, si B, si C, si D, si E. Kemudian dari kelima siswa ini, sebelumnya kita tentukan dulu KKM-nya. KKM informatika, KKM sama dengan 770 ya. Kita tentukan dulu. Ini ada jumlah siswa. Siswa sama dengan 5, kemudian KKM-nya adalah 70. Kemudian kita masukkan nilai tiap siswa. Misalkan pertama 90, kemudian 80, 60, 60, 50. Ini adalah contoh inputan yang akan kita inputkan nanti. Jadi kita akan mengecek dari 5 inputan ini yang remedi itu yang mana saja. Jadi di sini ada percabangan ya. Percabangan. Jadi jika nilai yang kita inputkan ini kurang dari 70, maka remedi. Kalau tidak, maka lulus. Jadi ini kira-kira kode yang akan kita buat nanti ya. Hanya pengecekan saja. Jika nilai kurang dari 70 maka remedi, kalau tidak maka dia lulus. Sekarang kita mulai buat aplikasinya ya. Jadi aplikasi ini berjalan ketika saya menekan si kucing ya. Jadi setiap aplikasi di Thread kita harus diawali dengan suatu peristiwa atau event. Eventnya apa? Event kalau di yang aplikasi yang kita buat ini adalah ketika saya klik si kucing ya, atau sprite ini. Kita cari di event, kita ambil peristiwa when the sprite clicked, ketika sprite ini ditekan. Kalau ditekan si kucing ngapain? Dia akan kita lihat di buku dulu ya, tadi diminta memasukkan berapa jumlah siswa ya. Si kucing akan tanya masukkan
jumlah siswa dan dia akan nunggu. Kita lihat hasilnya dulu. Masukkan jumlah siswa, misalkan 5. Kalau saya centang nggak akan ada hasilnya karena kita belum apa-apakan ya. Agar nilai yang kita ketikkan di sini tidak hilang, maka kita harus simpan dulu dengan suatu variabel. Jadi variabel di sini berfungsi untuk menyimpan suatu nilai. Kita buat variabel baru namanya jumlah siswa. Kemudian di OK. Setiap kita buat variabel baru, diusahakan kita set terlebih dahulu ya, di set nilai awal. Jumlah siswa itu 0. Setelah itu baru disimpan. Oh, ini kita nggak perlu deh, karena ini adalah di awal pasti kita ditanyakan jumlah siswa, nggak perlu. Untuk itu kita langsung aja ya, kita nggak perlu set 0, tapi langsung di set jawaban saja. Jadi jumlah siswa adalah ada di sini ya. Jadi yang kita inputkan di sini akan tersimpan dalam suatu jawaban atau answer. Agar nilai answer ini nggak hilang, maka kita masukkan dalam variabel namanya jumlah siswa. Kita cek dulu. Kalau saya centang, maka akan tersimpan dalam variabel namanya jumlah siswa. Setelah masukkan jumlah siswa, kita diminta juga memasukkan KKM ya. Masukkan KKM informatika. Ini juga sama, agar nilai nggak hilang kita simpan dalam variabel namanya KKM. Kita buat variabel baru namanya KKM. Kita set juga KKM. Nah, agar nggak hilang juga kita simpan ya. Dan di jawaban kita disimpan dalam variabel namanya KKM. Jadi setelah variabel ini selesai dibuat, kita lanjut lagi. Kita diminta untuk memasukkan nilai ya. Nilai siswa ya, sejumlah banyaknya siswa tadi. Jadi ada perulangan ya, ini kan kodenya sama. Kita diminta untuk masukkan berapa nilai siswa. Jadi ada kegiatan yang sama, yaitu menginputkan nilai siswa. Untuk itu kita gunakan kode namanya repeat atau ulangi. Ulangi berapa kali? Sejumlah siswa. Kemudian kita masukkan kode tanya, meminta kucing untuk menanyakan berapa nilai siswa yang kita inputkan. Masukkan jumlah siswa. Ini masukkan nilai ya, masukkan nilai siswa. Kemudian agar tampil di sini, kita buat variabel lagi yang namanya nilai ya, variabel list ya. Make a list, kita beri nama dengan nilai. Oke. Agar masuk ke dalam list, maka adding to nilai ya, masukkan di sini adding to nilai. Yang dimasukkan apa adalah jawaban, answer. Jangan lupa setiap kali kita membuat variabel harus di set terlebih dahulu ya. Jadi kita kalau di list, bentuk setnya adalah delete di bagian atas. Oke. Kita cek terlebih dahulu. Masukkan jumlah siswa 5, KKM-nya 70. Masukkan nilai siswa 80, tampil 90, tampil 70, tampil 60, tampil. Jadi sementara ini program kita sudah berjalan dengan baik. Kalau saya klik lagi maka akan kereset ya. Terus kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita akan mengecek ada berapa siswa yang remedi ya. Untuk itu kita gunakan percabangan, menggunakan if untuk mengecek. Di kontrol di sana ada kode if, kode jika ya, atau percabangan di sini ya. Jadi ada persyarat ya, dengan suatu syarat. Syaratnya apa tadi? Kita cek lagi. Jika nilai kurang dari 70 itu KKM, maka dia remedi. Jadi syaratnya jika nilai yang kita inputkan tadi, jadi answer tadi ya, if answer, jika answer kurang dari, diambil kurang dari KKM, variabel KKM,
maka dia remedi. Masukkan di sini aja. Jika answer kurang dari KKM, maka ada remedi. Jadi kita tambahkan variabel baru yang menyimpan remedinya. Remedi, jumlah remedi itu ya. Jumlah remedi, oke. Jangan lupa setiap ada variabel baru kita set terlebih dahulu ya di atas, set jumlah remedi to 0. Jadi kalau ketemu ada yang remedi, maka dari A0 dia akan tambah 1 ya. Jadi kita ceng jumlah remedi by 1. Nah, akan menghitung berapa jumlah anak yang remedi. Setelah itu selesai, maka kita tinggal tampilkan aja. Tinggal says jumlah remedi. Jumlah remedi selama 5 detik. Kita cek hasilnya. Kita stop dulu, kita coba mainkan. Masukkan jumlah siswa 5, masukkan KKM-nya 70. Kita ketikkan siswanya 90, 60, 50, 70, 80, 90. Oh, ada 2 siswa yang remedi, yaitu yang 50 dan 60 ya. Jadi ada 2 siswa 60 dan 50 yang remedi. Oke. Agar lebih menarik lagi, tidak hanya jumlah siswa yang remedi, agar lebih jelas ya, kita tambahkan juga join di sini ya. Sebelum itu kita tambahkan join dulu jumlah siswa remedi gitu ya. Siswa remedi. Nih. Setelah itu agar juga lebih menarik lagi, kita coba tampilkan berapa nilai yang remedi ya. Jadi biar kelihatan berapa saja nilai yang remedi, kita buat lagi variabel remedi gitu ya. Remedi yang menyimpan nilai-nilai berapa saja yang remedi. Oke. Jangan lupa di set terlebih dahulu ya, set jumlah remedi to 0. Oke. Kemudian di sini kita change ya, kita simpan nilai remedi menjadi join di sini ya. Kita gunakan join. Kita gabungkan sini koma, kemudian dimasukkan jumlah remedi ya, atau answer ya, answer. Kemudian kita save lagi, ini duplikat aja biar cepet ya. Kita ganti jadi remedi. Ini kita ganti nilai remedi selama 5 detik. Nah, kita lihat hasilnya lagi. Saya klik, masukkan jumlah siswa 5, masukkan KKM Informatika 70. Nilai siswa pertama 90, 60, 50, 80, 90. Jumlah siswa remedi ada 2. Berapa saja yang remedi? Ya, oh belum masuk ya, sebentar, ada yang salah nih. Answer, masukannya siswa adalah answer. Oh, asal dari sini berarti jumlah remedi ya. Change remedi. Oh, ini belum di set ya. Ini remedi ya. Oke, set remedi sama jumlah remedi kita lihat lagi. 5, 70, kemudian 90, 60, kemudian 40, 60, 70. Siswa 3 siswa yang remedi. Kemudian remedinya masih 0 ya, sebentar kita lihat dulu. Oh, kita lihat dulu yang di sini ya. Oh iya, belum. Agar tadi apa
nilainya tersimpan, kita gunakan ini ya. Ada yang terlupa ini, joinnya daftar nilai remedi ya. Oke, jadi ambil lagi join di sini, terus ambil code duplikat ya, biar cepat. Kita ganti jadi remedi join lagi di sini, command for delete. Oke, harusnya ini sudah bisa nyimpen ya. Kita lihat, kita cek lagi, masukkan jumlah siswa 5, 70, 90, 50, 50, 80, 60 ya. Nilai remedi masih 0. Kita lihat lagi ya. Nilai remedi, daftar remedi, answer. Oh, salahnya di sini ya, paham. Ini bukan change ya, harusnya set ya. Oke, kita coba dulu. Ada kesalahan di sini. Delete set. Ini diganti ke remedi. Oke, harusnya sudah sesuai ya. Masukkan jumlah siswa 5, 70, kemudian 80, 90, 60, 50, 50. Nah, ini kelihatan jumlah siswa remedi 3, kemudian di set nilainya yaitu 0, 60, 50, 50. Oke, jadi ini adalah program yang kita buat untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.